pandangan Bapak nih mengenai terkait dengan kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ini, kenapa Don Rito baru yang ditahan oleh Kejagung sedangkan Febri tidak, nih pandangannya gimana Pak? Penyidik itu punya kewenangan dan pertimbangan tertentu untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Tapi masyarakat juga tentu dapat memberikan satu pengawasan. Penahanan ini kan disebabkan dengan 3 faktor, karena khawatir dalam satu melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukan. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus kita ini. Tapi kalau menurut Bapak apa nih Pak yang bikin penanganannya ini sepertinya berbeda kalau Don Rito sudah langsung ditahan Kejagung sedangkan Febri belum? Ya karena mungkin mesti tahap-tahap awal ya. Kita lihat aja perkembangan. Kalau perkembangan bisa aja dilakukan tindakan. Pak Yusril, ini kan juga kalau boleh sedikit mention, masyarakat juga lagi beri atensi lebih ke kondisi moralitas hukum di Indonesia, khususnya di sektor alat penegak hukum gitu Pak Yusril. Ya, itulah contohnya. Aparat penegak hukum itu manusia yang diberikan tugas dan kewenangan untuk penegakan hukum. Artinya mereka lah yang pertama-tama harus memberikan contoh dan keteladanan kepada masyarakat bagaimana caranya mematuhi dan mentaati norma-norma hukum. Kalau aparat penegak hukumnya sendiri sudah bobrok dan memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat, jangan diharapkan masyarakat itu akan mematuhi kaidah-kaidah. Kalau sebaliknya lah yang terjadi. Karena itu yang paling penting, hukum kita bangun, tapi hukum itu dilandaskan kepada etik, dilandaskan kepada moralitas, dan itu sebenarnya bukan teori ilmu hukum lagi, itu termasuk filsafat hukum sebenarnya. Ya, di proses hukum itu diajarkan bagaimana norma-norma hukum, tapi bagaimana kaitan norma hukum dengan norma etik itu sangat penting. Bagaimana kaitan antara norma etik dengan ajaran agama itu lebih penting lagi. Dan ini kan bangsa yang religius, yang akan negara sekuler, bangsa yang beragama. Mari kita bebaskan rakyat ini dari segala kejahatan, penindasan, ketidakadilan, korupsi dan lain-lain, kesewenang-wenangan dengan membangun etika bangsa, etika peradaban yang dilandaskan kepada ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air kita ini. Operasionalnya itu harus selalu pendidikan. Kita belajar sama orang Jepang bagaimana mereka mendidik dan menanamkan moral dari sejak SD. Itu dilatih betul. Tiap hari hanya disuruh bangun-bangun, suruh sopan santun, mematuhi aturan, membangun kesadaran moral. Akhirnya dari orang Jepang dewasa dia patuh pada hukum, patuh kepada etika tanpa disuruh, dia patuh sendiri. Jadi kalau misalnya dia ketemu dompet orang yang sulit di jalan, dia tidak akan ambil dompet itu, diambil, dia serahkan ke polisi. Dan seperti itulah perkembangan kita ini, bangsa yang Pancasila yang tidak mampu berbuat seperti etika orang Jepang itu. Dan etika mereka dibangun di atas fondasi agama Buddha dan agama Shinto. Nah, orang Indonesia bisa membangun di atas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sama-sama kita bangun bangsa dan negara ini karena saya berkeyakinan bahwa ekspresi agama ke dalam etik menemukan titik temu semua orang. Kalau gitu Pak terkait Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.